Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Penginjil Adi Gunawan. Dan kita pada hari ini sudah di penghujung topik pembahasan komunikasi dalam pembinaan Pasutri GKI Hosana. Pada hari ini kita belajar tentang hal mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, dalam hal berkomunikasi, selain kita terampil dalam berbicara, ada hal yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan dan terampil dalam melakukannya, yaitu dalam hal mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, seorang pendengar yang baik harus mengatasi 8 godaan. Ya, jadi ada 8 godaan yang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh terjebak dalam godaan tersebut. Godaan pertama, sebagai seorang pendengar, kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kita sudah merasa tahu apa yang seseorang hendak katakan sebelum atau sesudah dia mengatakannya sampai selesai. Nah, ini dapat terjadi jika kita terlalu cepat menginterupsi pembicara. Ya. Ingat dengan Amsal 18 ayat 13. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mungkin tergoda untuk memikirkan apa yang kita katakan sementara orang lain sedang berbicara. Ya, jadi hati-hati ketika pasangan kita berbicara atau ketika ada orang berbicara, kita jangan tergoda untuk kita pun berpikir, memikirkan sesuatu yang hendak kita ingin katakan. Yang ketiga, kita mungkin tergoda untuk bereaksi terhadap kata-kata yang salah yang diucapkan orang itu. Ya, kita mungkin diserang oleh kalimat-kalimat yang dimulai dengan kamu, kata kamu, atau berisi dengan kata-kata seperti selalu atau tidak pernah. Nah, di sini tentu kita membutuhkan keterampilan dan kedewasaan dalam mendengarkan. Seorang pendengar yang terlatih dan dewasa akan tetap mendengarkan, walaupun si pembicara itu tidak memilih kata-kata terbaik untuk digunakan. Nah, bagi saya ini bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita mesti belajar terus dan terus. Yang keempat, kita mungkin tergoda untuk berhenti mendengar jika pasangan kita bertindak dengan cara tertentu. Misalnya, pasangan kita bersuara keras sehingga kita terganggu dan akhirnya kita berhenti mendengar. Atau kata berupa kritikan atau sarkasme sehingga kita berpaling dan berhenti mendengar. Nah, seorang pendengar yang baik belajar untuk mendengarkan meskipun ada tindakan-tindakan kasar ini. Yang kelima, kita mungkin tergoda untuk berhenti mendengar karena memikirkan sesuatu yang lain. Seseorang hanya mendengar selama 7 detik sebelum pikirannya beralih. Nah, di sini kita perlu mendisiplinkan diri untuk mendengar dengan wajah dan pikiran kita. Yang keenam, kita mungkin tergoda untuk berhenti mendengar jika kita kurang berminat terhadap topik pembicaraan. Nah, hal ini dapat terjadi karena kita terlalu mementingkan diri sendiri, di mana kita berpusat pada diri sendiri. Jadi kita mau mendengar kalau topik-topik itu ada sesuatu yang membuat kita senang atau kita memang gemar untuk membahasnya. Yang ketujuh, kita mungkin tergoda untuk mendengar kurang baik karena kita tidak setuju dengan pembicaraannya. Dan hal ini terjadi karena mungkin kita sedang menghakimi apa yang orang itu katakan dan tidak mendengar dengan seksama. Nah, dalam hal ini perlu kita belajar sampai pada titik kesimpulan dan dibutuhkan keterampilan untuk melihat berbagai hal dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kita mungkin tergoda untuk mendengarkan perkataan pembicara tetapi tidak memperhatikan perasaannya. Bapak Ibu sekalian, pendengar yang baik dapat mengulangi kembali apa yang dikatakan orang lain dan menjelaskan apa yang dirasakan. Ya, perlu kita mendengar dengan telinga, mata, dan hati kita. Tidak ada salahnya jika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan demi untuk memahami isi pesan yang dikatakan dan dirasakan. Jadi 8 godaan ini jangan sampai kita jatuh atau terjebak di dalamnya. Yang berikut, suami istri yang mendengarkan dengan baik, ya tentu saja mereka akan memberi kesempatan pada pasangannya untuk berbicara sampai selesai.
Yang kedua, ia pun akan aktif berpartisipasi. Salah satu buktinya adalah bertanya jika merasa kurang jelas, lalu juga memberikan tanggapan atau reaksi jika memang dibutuhkan. Dan ia akan betul-betul memperhatikan tidak ada aktivitas lain yang bisa mengganggu pembicaraan dengan pasangan kita, misalnya gadget, nonton TV, dan lain sebagainya, termasuk di dalam pikiran kita. Yang ketiga, kita tidak hanya bisa mengulangi apa yang disampaikan oleh pasangan kita, tetapi kita sungguh-sungguh dapat menangkap dan memahami maksud dari pesan yang disampaikan oleh pasangan kita. Nah, saudara-saudaraku, sebagai penutup, seorang komunikator yang bijak itu harus belajar mengendalikan lidahnya dan juga belajar untuk mendengar. Yakobus 3 ayat 1 sampai ke 12 itu memperingatkan bahwa lidah merupakan bagian tubuh manusia yang paling berkuasa dan merusak. Lidah merupakan kekuatan yang besar untuk sebuah kebaikan atau kejahatan. Lidah mampu membangun dan menghancurkan. Sebagai seorang komunikator atau pembicara yang bijak harus belajar kapan harus berbicara dan apa yang akan dibicarakan. Dan tentu ini tidak terlepas daripada waktu dan situasi atau kondisi pada waktu kita berbicara. Dan ingat, konten atau isi yang akan kita sampaikan harus jelas. Yang berikutnya, ada sebuah alasan mengapa Allah memberi kita 2 telinga dan 1 lidah saja. Kita perlu mendengar 2 kali lebih banyak ketimbang apa yang kita katakan. Yakobus 1 ayat 19. Dan di sini ada 2 bagian firman Tuhan yang mau saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama diambil dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu berikutnya di Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kerjasama di mana Bapak Ibu boleh menyimak dari pembinaan Pasutri IKI Posra ini. Kiranya setiap pembahasan dari pertama, kedua, dan ketiga sampai keempat itu bermanfaat dan berguna bagi kita di dalam membangun komunikasi yang baik. Dan ingat, kenakanlah kasih di dalam kita berbicara dengan pasangan kita, bahkan juga dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.